A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Geger situasi di gubuk sederhana yang sekarang ramai didatangi oleh para petakziah. Semua orang bertanya-tanya bagaimana mungkin jasad manusia yang baru saja mati berubah menjadi ketepok pisang. Bahkan mereka yang datang melayat banyak yang berasumsi bahwasanya jasad Wati telah diambil oleh pelaku pesugihan. Aku tak bisa menyalahkan atau membetulkan hal itu, karena ini masih bersifat simpang siur. Yang ku tahu, ibu sudah menumbalkan gadis yang tewas tergiling truk itu. Bahkan baru 2 hari yang lalu aku melihat dengan pasti orang tuaku mengganti kepala kerbau yang awalnya ditumbalkan menjadi darah dari gadis yang arwahnya konon mati penasaran. Akan tetapi, aku juga tak tahu pasti hal apa yang sebenarnya terjadi. Para petakziah juga tak berani menyalahkan ibu dan ayah yang masih duduk dengan santai setelah melihat jasad karyawannya yang berubah betul-betul menjadi sosok ketepok pisang. Ibu yang sedari awal memang menangisi kematian Wati. Sekarang wanita itu terlihat lebih tenang dibandingkan saat pertama kali tadi. Setelah menimbang-nimbang dan membicarakan hal ini pada para ahli, juga satu-satunya keluarga almarhumah, Toto sepakat untuk mengubur yang seharusnya jenazah adiknya sekarang. Setelah selesai dimandikan, sungguh pilu. Harap-harap kakak laki-laki Wati dapat memandikan jenazah sang adik untuk terakhir kali sebelum akan mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Namun ia malah memandikan ketepok pisang. Malang sekali nasibmu, wahai saudaraku. Sambil menahan tangis yang hampir saja jatuh dari pelupuk mata, Toto memperhatikan ketepok pisang itu dikafani. Sungguh, aku tak kuasa melihatnya. Kali ini, aku memilih keluar dari ruangan yang lebarnya tak lebih luas dari kamarku. Ibu mengekori diriku, memilih untuk menunggu di teras yang beratapkan daun rumbia. Sekelompok ibu-ibu yang baru saja datang terlihat menatap sinis ke arah ibu. Aku menyadari, akan tetapi ibu hanya menundukkan pandangannya. Sengaja aku menutupi tubuh ibu dengan menghadapkan tubuhku ke arahnya, agar ibu tak melihat tatapan sinis dari tetangganya tersebut. Aku tak ingin ibuku dibuat sakit hati, walaupun itu hanya sebuah tatapan akan tetapi pasti penuh maksud. "Kenapa, Nah?" tanya ibu. Mungkin wanita ini peka terhadap apa yang kukatakan. "Gak apa-apa, Bu. Kita ikut ke makam ya." Aku memang sengaja membuat obrolan dengan ibu agar ia merasa nyaman. Wanita itu hanya mengangguk seraya tersenyum tipis. Aku pun sama. "Mbak Mar," sapa salah satu wanita bersetelan hitam dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ibu memiringkan kepalanya karena pandangannya terhalang olehku. Dengan gerakan refleks, aku mundur 1 langkah. "Bu Sabto." Benar, wanita ini adalah istri rentenir di kampung ini. Berbeda dengan suaminya yang memiliki pekerjaan lintah darat, wanita yang saat ini berada di sampingku memiliki nama cukup baik di kampung ini.
Namun ia benar-benar tak mampu menjaga mulutnya dengan bertindak asal ceplas-ceplos. "Oh alah, aku pikir tadi siapa? Pangling lo aku Mbak Mar," ujarnya cukup keras, hingga membuat petazia yang lain menoleh ke arah kami. Lambeku," katanya lagi sambil menutup mulutnya karena tersadar. Ucapannya yang cukup lantang. Ibu hanya mengangguk sambil tersenyum. Bukannya masuk, wanita ini justru bergosip membicarakan almarhumah yang berubah menjadi ketepok pisang. "Betulkah, Mbak Mar? Kok aku takut ya?" ucapnya sambil memepet ibu. "Masuklah dulu, Bu. Lihat kondisi almarhum. Jangan lupa berdoa untuk almarhum." Santun, sungguh santun ibu berucap. Siapa saja tak akan menyangka jika wanita yang memiliki perangai lembut ini memiliki sikap yang luar biasa kejam. Meski begitu, aku masih tak bisa menyakiti hati ibu. Iya, nanti kita ngobrol lagi ya. Mau itu bicarain soal kambing yang diangon sama Pak Kadir. Paparnya lalu masuk. Belum sampai wanita itu melewati pintu yang membuat siapa saja yang akan masuk dibuat menunduk. Rupanya jenazah sudah lebih dulu keluar, membuat wanita yang dikenal ramah itu kembali keluar. Rupanya keranda yang berisi jenazah itu akan diangkat ke masjid untuk disolatkan terlebih dulu sebelum dikebumikan. Kami pun ikut mengantar ke masjid yang berada tak jauh dari gubuk sederhana ini. Singkat cerita, setelah selesai disolatkan, banyak pelayat yang ikut mengantar almarhumah Wati ke pusara. Kami para pelayat berjalan di belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami yang mengikuti berjalan di belakang si mayit, mengucap kalimat tauhid. Namun, wanita yang berada tepat di belakangku justru mengeluarkan kata nyinyiran yang kudengar seperti ini. "Makanya Mbak, jangan suka hutang," ucap wanita berkerudung hitam yang berjalan di tengah. "Ya mau gimana lagi, biar dianggap yes," sahut wanita yang berada di samping kiri. Duh, ujung-ujungnya malah bikin tumbal wanita yang sudah tahu lemah. Parah sih. Timpal wanita yang berada di sisi kiri. Setelah itu ketiga wanita yang tak lain adalah tetanggaku itu cekikikan bersama. Sejujurnya, aku merasa atas nyinyiran juga sindiran halus dari ketiga wanita itu. Meskipun bukan aku, tapi itu ditunjukkan untuk ibu. Itulah mengapa aku ikut perih mendengar ucapan para tetangga itu. Tentu saja, ibu berusaha tak mendengar kata-kata mereka. Sudah pasti telinga ibu mendengar, dilihat dari posisi kami yang hanya sejengkal. Para warga yang hadir melayat, berdesakan melihat kondisi jenazah Wati saat akan dimasukkan ke liang lahat. Entah apa yang begitu menarik perhatian mereka, sehingga banyak yang mengeluarkan ponsel untuk memotretnya. Sungguh miris adab manusia di zaman ini, walaupun tidak semua. Setelah selesai, orang-orang pun bubar membawa pikirannya masing-masing. Bahkan masih dalam lingkungan pusara anak muda itu tak segan mengupload ke media sosial milik mereka masing-masing. Astagfirullah, batinku. Aku dan ibu hendak pulang begitu acara pemakaman telah usai. Baru saja kaki ini melangkah dari gundukan tanah yang penuh dengan kembang kenanga serta mawar. Dari seberang Bu Sabto berteriak menghentikan langkah kami. "Mbak Mar,
Aku ikut menoleh, walaupun Bu Sabto hanya memanggil ibu seorang. "Kenapa ya Bu Sabto?" tanya ibu pelan. Wanita yang memakai pakaian serba hitam lengkap dengan kacamata hitamnya itu menghampiri ibu dengan setengah berlari. "Mbak Mar, apa iya kata orang-orang kalau warung pecel Mbak Mar sama Pak Kadir itu pakai penglaris?" Celetuknya membuat sisa manusia yang masih di pusara berbisik-bisik. Mata ibu mendelik, namun bibirnya terkunci rapat-rapat. "Astagfirullah, Bu Sabto," bentakku geram. Bukan begini caranya. Ini sama halnya dengan wanita itu melucuti ibu di khalayak ramai. "Nah, itu tidak benar kan? Saya juga gak percaya dengan ucapan orang-orang. Makanya saya tanyakan langsung." Benar-benar membuat geram. Wanita ini hanya pura-pura bodoh atau memang bodoh? Singkat cerita, sore ini aku menemani ibu untuk membuka warung. Meskipun agak terlambat, ibu tetap memaksa buka setelah selesai maghrib. Bahkan, ibu menambah kiloan beras yang dimasaknya menjadi 2 kali lipat. Sempat melarang, karena siang tadi insiden yang tak terduga terjadi di rumah ini. Namun ibu tetap bersikeras untuk tetap membuka warungnya, ditambah jumlah yang menurutku tidak akan habis dalam kurun waktu 3 jam saja. Akan tetapi, perkiraanku salah besar. Baru terdapat suara azan maghrib. Orang-orang sudah berbaris antri untuk mencicipi nasi pecel ibu. Melalui jendela, aku mengintip ibu yang dengan lihainya menuangkan nasi dalam pincuk daun pisang, memberi sayuran di atas nasi putih, lalu menyiram sambal kacang di atasnya. Tak lupa menaruh rempeyek sebagai pelengkap wajib di nasi pecel hidangan ibu. Aku meninggalkan pemandangan itu, lalu bergegas untuk menunaikan ibadah terlebih dulu. Di rumah ini, tak ada lagi kegiatan sholat berjamaah. Jangankan untuk melakukan hal itu, bahkan ibu dan ayah sudah lalai. Seperti biasa, begitu azan berkumandang, makhluk-makhluk yang kini dipelihara oleh ibu muncul dengan banyak jenis. Aku membuka kamar setelah menggugurkan kewajiban. Alangkah terkejutnya diri ini saat melihat sosok besar yang serupa tempo lalu. Meski sudah tahu akan seperti ini, aku tetap saja kaget dan merinding tatkala mereka menampakkan diri. Mulutku bergeming, lirih melantunkan ayat suci. Bukan untuk terhindar dari makhluk itu, namun lebih meminta pada Tuhan agar selalu dalam lindungannya. Sejatinya, sosok mengerikan itu juga ciptaannya, dalam kendalinya. Laki-laki yang saat ini tengah melayani pelanggan seorang diri, tanpa mondar-mandir dengan bertelanjang kaki. Sementara perempuan yang sedang sibuk dengan pelanggan yang sedang mengantri tak terlihat, karena tertutup oleh pembantu yang tak kasat mata. Keduanya itu adalah orang tuaku. Iya, mereka dengan semangatnya mengais rezeki dengan cara curangnya. Padahal sore tadi, ayah dan ibu sudah dipermalukan, entah itu sengaja atau tanpa sengaja. Tapi yang jelas, ucapan yang keluar dari Bu Sabto benar-benar tak terbantahkan. Namun, nyali ibu sangat besar, terbukti karena dirinya sekarang masih membuka warungnya dan pelanggan masih ramai. Walau gosip pesugihan, setiap orang yang datang makan ditemani pocong, kabar itu masih kurang jelas. Yang jelas adalah ludah pocong penglaris. Bahkan, ibu-ibu yang nyinyir saat pemakaman Wati dibuat bungkam oleh ibu saat mereka tak bisa memberi bukti atas dasar apa ibu melakukan pesugihan yang mereka tuduhkan. Sampai di situ,
Setidaknya para warga sekarang mulai percaya lagi pada ibu. Akan tetapi diriku masih tak mampu berbuat apa-apa tentang hal ini. Dibukanya laci tempat di mana ibu menyimpan uang hasil jualannya. Lembaran uang merah memenuhi laci yang cukup besar itu dengan kondisi acak-acakan. Baru kali ini aku mendapati pendapatan ibu. Rupanya benar-benar banyak. Hal itu tak cukup menggiurkan bagiku. Apa yang didapatkan sekarang tak sebanding dengan panasnya api neraka saat di akhirat kelak. Biar Ina bantu, Bu. Aku mencoba mengambil alih apa yang biasa dikerjakan oleh Wati. Ayah juga begitu kelimpungan karena harus mengantar pesanan yang penuh di meja tanpa bolong. Karena Toto belum bisa kembali membantu setelah kematian sang adik. Kamu jaga kasir saja, nah, perintah ibu. Jangan, Bu. Ina bikin teh manis sambil bantuin ayah antar pesanan ke meja saja. Tolakku karena takut dengan uang yang tak sedikit dalam laci tersebut. Itu biar ayah saja, nah. Kamu nanti capek, katanya lagi. Lalu mendorongku tepat di meja kasir. Aku mengambil napas panjang, berusaha menetralkan pikiranku. Lalu membantu ibu dengan menotal jumlah uang yang akan dibayarkan oleh pembeli. Setelah terlebih dulu menanyai pembeli itu pesan apa saja, dengan tambahan apa. Seorang perempuan yang datang ke arahku dan hendak membayar. Nasi pecel 3, telur bebek 2, teh hangat 3. Berapa, Mbak? Tanyanya. 29, Mbak. Balasku setelah menotal dengan kalkulator. Wanita berambut pendek itu mengeluarkan pecahan uang 100.000 dari dalam dompetnya, lalu menyodorkan ke arahku. Dengan cepat, aku menerima lalu membuka laci karena akan mengambil kembali untuk pelanggan yang telah selesai makan. Setelah menghitung cukup, kuulurkan tangan untuk memberikan sisa kembalian pada wanita tersebut. Wanita itu pun menerima dengan seluas senyum sambil berkata, "Makasih, Mbak." "Sama-sama, silakan datang kembali," tunjukku seramah mungkin. Saat hendak memasukkan uang ke dalam laci dari wanita yang baru saja pergi, aku terkejut lembaran merah yang ada di tangan berubah menjadi selembar daun mangga. "Hah," pekiku. Kusapukan pandangan ke arah wanita yang baru saja keluar dari warung ibu. Dalam hitungan detik, sosok wanita itu sudah lenyap. Harusnya ia masih terlihat, mengingat kakinya yang baru saja meninggalkan tempat ini. Dalam kepalaku bertanya-tanya, apa dia hantu? Rasanya tak mungkin. Bagaimana ada hantu makan dengan suami sekaligus anaknya? Akan mungkin rasanya jika ia memiliki ilmu yang sama dengan ibu, yaitu uang kembali meski sudah dibelanjakan. Itu lebih masuk akal sekarang. Sudahlah. Aku membiarkan daun mangga itu tergeletak di meja begitu saja. Kututup lagi laci yang tadi sempat kubuka, tercampur dengan lembaran uang yang tak beraturan di dalam laci. Pandanganku terarah pada satu kertas usang yang memang lain ada di dalam kayu berbentuk segi 4 tersebut. Memang, kertas yang sepertinya sudah lama sekali itu terbungkus plastik bening. Mungkinkah ini jimat, Ibu? Mataku melirik ibu yang kini tengah disibukkan oleh pelanggan. Aku menyembunyikan tangan di bawah meja agar tak ada manusia yang melihat apa yang kulakukan. Perlahan membuka plastik bening yang tipis itu menggunakan kuku, membuka lipatan demi lipatan pada kertas usang itu.
karena pemiliknya sangat pelik membuat bentuk persegi pada benda yang membuatku penasaran. Sebuah mantra. Apa ini? Aku membatin karena tak bisa membaca aksara yang tertulis di kertas itu. Yang aku pahami, di bagian atas itu terdapat tulisan raja dengan aksara Jawa. Dek, begitu kertas itu terbuka seluruhnya. Dugaanku benar, itu adalah jimat. Susunan tulisan-tulisan yang begitu kecil membentuk gambar tubuh manusia yang sudah dikafani. Kenapa bisa kusebut manusia? Karena di gambar itu ada wajah manusia yang terukir dengan tulisan yang tak mampu kubaca. Membentuk gambar pola pocong di sisi sebelah kiri, sementara sisi sebelah kanan yang ada di kertas itu hanya tulisan-tulisan kecil yang begitu rumit. Inah, aku terhenyak. Suara ibu berhasil membuat nyawaku yang hampir saja keluar dari raga karena dibuat kaget. Kok bengong? Ah, iya. Apa saja tadi, Mas? Rupanya ibu memanggilku karena ada pelanggan yang hendak membayar. Nasi pecel sama es teh aja, Mbak. Pemuda itu berujar. 8.000, Mas. Ujarku pada si pemuda yang entah sejak kapan ia berdiri di depan meja kasir. Pemuda berkopiah hitam itu menyodorkan uang pas padaku. Makasih, Mas, kataku lagi pada si pemuda. Ia pun mengangguk sebelum akhirnya berbalik lalu meninggalkan tempat ini. Aku menggenggam rapat-rapat kertas usang yang memiliki warna sedikit kecoklatan. Jika diraba, permukaannya sedikit terlalu kasar. Hurufnya pun mampu dirasa oleh tangan karena motifnya timbul. Sebelum hal ini diketahui oleh ibu, aku melipat asal kertas itu lalu memasukkan ke dalam kantong rok panjang yang aku pakai. Pukul 21.30, kami selesai dengan pelanggan terakhir yang memborong habis nasi pecel ibu. Seorang wanita memesan 50 porsi bungkus untuk dibawa pulang, sehingga pelanggan lain yang baru saja datang terpaksa ditolak oleh ibu karena nasi sudah ludes. Tak kusangka akan secepat itu jualan ibu habis tak tersisa. Seolah sudah mengetahui akan ada seseorang yang memborong, maka dari itu ibu menambah jumlah nasi yang sore tadi dimasaknya. Ayah yang masih mengelap meja yang dilapisi plastik berkali-kali. Kulihat senyum di wajahnya mengembang. Sementara ibu yang sudah lebih dulu selesai memanggil sang belahan jiwanya. Yah, sini, seru ibu. Kenapa, Bu? Dengan cepat ayah melangkah menghampiri ibu, membuang kain lap yang ada di tangan dengan cara melemparnya asal. Ayo masuk, kita istirahat. Ajak ibu pada ayah yang baru saja menghampiri ibu. Ayo, balas ayah semangat. Ayo, Nduk. Tak lupa ibu juga mengajak diriku setelah mengambil semua uang yang tersimpan di laci. Iya, Bu, ucapku datar. Setelah itu, kami pun masuk ke dalam rumah. Sebenarnya, ada yang mengganjal di hati ini. Aku menantikan kata terakhir saat aku dan ayah berbincang tempo lalu, di mana manusia baik hati yang kupanggil ayah selama 18 tahun itu ingin berbicara padaku. Tapi, sepertinya ayah lupa. Padahal, aku sudah menantikannya. Saat bersantai di kamar, aku kembali mengecek kertas yang tadi kusimpan. Sebenarnya, dalam sekolah pelajaran bahasa Jawa juga aku tekuni. Tapi entahlah, aku sama sekali tak mengerti arti tulisan yang ada di kertas milik ibu. Jika diperhatikan, tulisan yang sudah terbentuk menjadi sosok pocong sangat menyeramkan.
Ditambah gambar yang ada di kertas, si penggambar membuat mata pocong pada gambarnya menjadi sangat lebar dengan aksara Jawa tersebut. "Ah!" teriakku kaget. Aku melempar kertas itu lalu mengenai kakiku. Dengan cepat kaki yang semula selonjoran segera kulipat. Degup jantung semakin cepat tatkala memperhatikan gambar pada bagian matanya seolah berkedip. Bahkan berkali-kali. Dengan tangan bergetar aku memberanikan diri untuk meraih kertas yang kini berada di ujung ranjang. Ku coba meyakinkan diri sendiri bahwa benda itu tak akan mampu menyakiti diri ini. Dan benar saja, itu hanya kertas. Mungkin apa yang kulihat tadi hanyalah halusinasi saja. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.